Halo sahabat sejarah, kembali bersama saya Gazet Tratama. Saat ini saya berada di situs Congapan, di mana di Congapan ini merupakan sebuah nama dusun, di mana nama desanya itu merupakan bagian dari Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru yang ada di Kabupaten Jember. Keadaan geografisnya sendiri, wilayah ini termasuk bagian dataran tinggi, ya kan? Karena melewati banyak tanjakan, tepatnya bagian Jember wilayah bagian barat laut, ya. Jadi kita melewati beberapa kecamatan melalui Jember Kota. Kita melewati setidaknya lebih dari 3 kecamatan, yaitu Ramipuji, Bangsal, dan Tanggul, hingga sekarang sampai di Kecamatan Sumberbaru. Oke. Nah, di belakang saya ini terdapat sebuah batu, di mana batu ini terdapat tulisan aksara Jawa kuno. Yang mana tadi setelah saya berdiskusi dengan teman-teman, maka terbaca bahwasanya batu ini memang memiliki unsur klasik. Oke, ayo kita lihat lebih dekat untuk bisa terbaca bagaimana bunyi dari tulisan ini. Mulai langsung baca ya teman-teman, ini seperti aksara Jawa kuno, dibaca dari sebelah kiri ya. Nah, jadi yang paling kiri terbaca huruf, kalau dari Jawa kuno ini dibaca huruf ta. Ya, di bawahnya juga ada, kita anggap sebagai pasangan lah, ya. Ta, kemudian ini terdapat pasangannya la, telah. Nah, yang di berikutnya sebelah kanan ini terdapat di sarga, jadi terbaca telah, ya. Telah, kemudian ini agak propos, terbaca seperti huruf sa, telah sa. Berikutnya ini seperti huruf na, telah sana. Nah, yang di sini ini merupakan aksara K di pangkon, jadi mati. Terbaca dari awal telah, kemudian sana. Ya, di sini terdapat huruf aksara seperti pa, ya. Aksara pa, kemudian lanjut ini seperti aksara nga, ada u di atasnya jadi pangi. Pangi, kemudian berikutnya ini ada aksara la, pangila. Ya, sebelah kanannya pangila nga, pangilangan, karena dibangkon ya. Yang awalnya pangilanana, dan pangilangana dibangkon jadi pangilan, pangilangan, maaf, pangilangan. Ya, kemudian aksara terakhir ini terbaca aksara K, ada suku di atasnya jadi ku. Ya, terbaca semuanya ini dari awal telah sana, pangilangan ku, seperti itu. Jadi yang bagian depan ini telah terbaca telah sana pangilanganku. Dari sudut sebelah kiri ini juga terdapat 4 ya, ada 4 aksara. Kita coba baca lebih dekat ya. Oke, kita langsung mulai. Ini aksara pertama ya. Aksara pertama ini terbaca aksara sa. Ya. Kemudian ini seperti aksara ra, namun dibaca sar ya. Berikutnya aksara kedua ini aksara wa, sarwa, berarti ya, sarwa ya. Yang ketiga ini aksara h, sudah sangat jelas ini aksara h, sarwa h. Kemudian yang terakhir ini terbaca aksara na. Jadi apabila terbaca sepenuhnya menjadi sarwa h na, seperti itu. Karena kita akan membuat kisah tentang, sebenarnya ini ODCB, namun dia sudah sangat layak dikatakan sebagai CB, tinggal persoalan penetapan saja. Banyak hal menarik dari batu bertulis ini yang oleh masyarakat disebut sebagai prasasti Congapan. Walaupun masyarakat terdekat di sini tidak mengerti apa itu prasasti. Ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan prasasti Congapan ini. Yang pertama adalah persoalan konteks keberadaannya. Batu ini batu monolit yang ukurannya bisa mencapai 5 kali 5 meter kalau kita buka semuanya, dan
Ini saja batu ini sudah berada di tempat ini dalam kurun waktu yang sangat panjang, bisa lebih dari ratusan ribu tahun yang lalu. Dan kemudian masyarakat yang berada di sekitar sini di waktu yang lampau memanfaatkan batu ini sebagai monumen, sebagai tanda terjadinya suatu peristiwa penting di sini yang kita ingin tahu peristiwa itu kira-kira apa. Kalau berdasarkan pembacaan dari aksara yang ada, yaitu aksara Kawi atau aksara Jawa kuno yang menggunakan tipe kuadrat karena dia dipahatkan dalam bentuk tebal, bold ya. Dan ini sekaligus menggugurkan penyebutan aksara kuadrat itu terkait dengan Kadiri. Jadi kita harus tegas, aksara kuadrat tidak selalu terkait dengan kata Kadiri. Nah, ini berada di wilayah yang sangat jauh dari Kadiri. Tulisan yang ada di sisi sebelah kanan saya itu, di sebelah sana, sudah terbaca dengan sangat baik. Itu dua kosakata Sanskerta, yaitu Sarwa Hana. Sebenarnya kalau bicara Hana itu lebih dekat ke Jawa kuno dibanding Sanskerta. Jadi kalau digabungkan Sarwa Hana itu berarti ada unsur serapan kata sarwa yang berarti serba. Kalau bahasa Indonesia itu artinya serba atau lengkap gitu ya. Jadi Sarwa Hana berarti serba ada. Apakah hanya sebatas Sarwa Hana itu yang dimaksudkan oleh sang pemahat? Tentu kita harus menelusuri apa kehendak dari sang pemahat itu. Nah, baik, sebelum sampai ke sana, kita teruskan lagi pada pembacaan dari bagian muka ini yang lebar ini. Dan walaupun sekarang kondisinya sudah mengalami kelapukan, tapi jejak aksaranya masih bisa diikuti dengan beberapa posisi aksara yang rusak seperti di sini. Ini rusak, ini juga pasangannya juga rusak. Namun secara garis besar kita sudah bisa merunut kembali bacaannya. Nah, terkait dengan itu maka layak kita sampaikan adanya tafsir dari pembaca terdahulu yang menghubungkan bacaan itu dengan sengkalan atau kronogram. Jadi deretan kata yang berkorelasi dengan angka. Jadi kalau bagian depan ini terbaca kata telah. Nah, telah itu berarti sudah lampau. Kalau dikaitkan dengan angka maka hubungannya adalah angka 0. Kemudian ini nyambung sana. Nah, sana itu kata dasarnya adalah anak, dan itu mengandung makna angka 1. Kemudian ini ada kata jadian dari kata dasar ilang, jadi pangilang. Nah, pangilangan ini karena hilang maka berkorelasi dengan angka 0 juga. Kemudian ada ini terakhir adalah dengan bunyi ku, aku adalah angka 1. Nah, kebiasaannya kronogram masa Jawa kuno itu cara membacanya dibalik. Jadi akan ketemu deretan angka 1 0 1 0. Andai kata itu diterima maka tarikhnya tentu merupakan tarikh Syaka. Konversinya ke Masehi ditambahkan 78 maka akan ketemu angka 1088. Itu artinya berada pada kurun waktu abad 11 Masehi. Nah, ini yang menarik, andai tafsir itu dibenarkan maka kita bisa mulai merangkai narasi baru bahwa masyarakat pendukung budaya Perhati Tongapan ini barangkali mereka hidup pada periode abad 11 itu di wilayah ini. Kemudian konteks yang menarik adalah ternyata di bagian sisi dekat saya ini kita melihat dari arah sini, dari arah apa ini barat ya. Nah, ini adalah penampakan sebuah bakal
wajah depan dari bangunan suci. Jadi ini ada gapuranya, bukan gapura tapi merupakan gerbang masuk relungnya. Sayangnya bagian ini belum selesai dipahat. Kemudian ada semacam ceruk di sini yang sangat mungkin untuk menempatkan media pemujaannya. Kemudian ada bagian ini akulade yang saya bagian atapnya ini aus. Kemudian di kanan kiri juga ada sepasang ornamen di sini belum selesai. Kemudian ada cekungan lagi, ada lubang, dan lubangnya menembus bagian tengah ini, mengalir ke sana langsung masuk ke bagian bawah, sehingga sangat mungkin prosesi yang dilakukan pada bagian ini adalah prosesi untuk menciptakan air suci yang bermanfaat untuk pertumbuhan atau untuk kesuburan tanah. Jadi tafsir yang bisa dikembangkan kemudian adalah setidaknya sejak abad 11 Masehi itu masyarakat di sini sudah mempunyai kehidupan bertani yang membutuhkan support air dengan dukungan kesuburan tanah yang ada. Itu beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaitkan dengan keberadaan dari Kali Congapan ini. Kita masih bisa mengembangkan lagi tafsir itu dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan religi dan juga menggunakan metode semiotika untuk menguak apakah memang frase yang ada di Congapan ini sekedar merupakan angka tahun atau masih ada kandungan informasi lain yang perlu bisa kita dapatkan dari hasil kajian lebih mendalam. Barangkali itu sebagai upaya untuk mengulik misteri yang terkait dengan Congapan. Teman-teman, kita telah mencoba membaca prasasti yang ada di Dusun Congapan ini. Telah terbaca terlaksana penyelangan di bagian depan, dan yang sebelah kiri terbaca Sarwahana. Nah, sebelah kanan ini tadi sudah dijelaskan oleh dosen arkeolog dari Malang, oleh Bapak Ismail Lutfi, yang tadi sudah dijelaskan cukup panjang, cukup jelas. Semoga dengan begitu kita lebih memahami bagaimana kajian literasi pada batu ini. Ya, dari batu ini kita dapat memahami bagaimana kajian literasi pada era klasik. Oke, sekian dari saya, Gajah Tiratama Ramdhani, tentang bagaimana membaca prasasti di Kabupaten Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.